Siang Pak. Pagi. Sudah siang. Selamat siang untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila untuk semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat beragama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya kita semua berkumpul di sini membicarakan salah satu hal yang penting untuk kehidupan masa depan generasi kita, yaitu tentang narkotika. Nah, tadi Pak Rian, narasumber yang pertama yang sangat saya hormati dan saya banggakan, sudah menyampaikan secara akademis. Tata akademinya seperti itu. Beliau memang intelektual dan tidak diragukan lagi tentang penyusunan perundang-undangan termasuk Raperda. Yang saya hormati juga sesepuh dari kita semua, Pak Jainal, tidak ketinggalan moderator kita yang energik, Pak Farid. Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, saya yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Nah, kalau tadi Pak Rian, kalau sumber pertama sudah berbicara dari tatanan akademis dan dari perspektif hukumnya, saya berusaha menyampaikan di sini sebetulnya apa sih nanti yang mau kita kerjakan, musuh kita ini siapa. Tadi kita mau buat raperda, susunannya seperti ini, anggarannya seperti ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu di depan saya ini adalah garda-garda terdepan, kata Bunia, yang langsung merupakan ujung tombak dari Pemprov DKI di lapangan, di kelurahan, yang bertanggung jawab terhadap situasi di masing-masing wilayahnya. Yang saya tanya, sekarang kita duduk di sini yang mau kita hadapi siapa, Pak? Siapa musuh kita ini? Ya? Nggak nampak, Pak. Nggak nampak, Pak. Tidak nampak. Bapak percaya atau tidak sama saya, kalau ada juga bandar sindikat narkoba yang pakai seragam juga? Banyak. Ada. Pakai rompi? Banyak Pak. Bukan yang ini, Pak. Bukan yang sini. Bisa itu di Pemprov Antabrata, di Pemprov DKI. Jangan gitu lagi. Nah, sekarang kita bicara siapa musuh kita. Karena berbicara narkotika ini, Pak, zaman medsos sekarang, ini saya lihat medsosnya sudah jalan semua. Hati-hati, Pak, dengan HAM. Ya. Siapapun mereka, urusan apapun, sekalipun orang salah, itu berbicara dengan HAM. Ya. Jadi hati-hati dengan penanganan masalah narkotika. Orang yang dibilang distributor, detailer, dealer narkotika juga bisa muncul. Ya. Kalau kita punya media sosial, apa dikira menurut Bapak sindikat narkotika punya medsos juga nggak? Punya, lebih canggih, iya. Betul, Pak. Betul. Ya. Sekolah kagak gablek, rumah masih kos di pinggir sungai, sehari makan, 5 hari nggak makan, tapi gadgetnya iPhone Pro Max. Paspornya penuh seminggu sekali ke Singapura, ke Malaysia. Kalah ini bapak-bapak yang di sini. Betul, Pak. Betul. Pindah profesi saja ya. Nah, jadi bicara narkotika, ingat Pak, tujuan kita itu bicara narkotika. Ini yang menjadi sasaran kita, masalah kesehatan, masalah sosial, dan masalah hukum. Bapak sudah siap belum jadi gardanya dari Pemprov untuk perang sama narkoba? Insya Ya, rambu-rambunya itu, Pak. Kesehatan, sosial, dan hukum. Bapak bisa terkena sanksi sosial kalau Bapak Ibu tidak waspada dalam menangani masalah narkotika. Kita sementara duduk di sini berdiskusi bicara soal perda narkotika, mereka juga duduk di hotel yang lebih mewah bicara gimana memberantas orang-orang kayak kita ini. Oh iya. Oh di sana lagi bicara ini, ayo kita bicara. Yang kedua, Bapak juga mesti hati-hati kita berbicara tentang narkotika. Itu kenapa nanti saya sampaikan secara singkat saja.
Saya kira Bapak Ibu sudah tahu, ini mengingatkan. Jangan salah Bapak nanti maksudnya memberi penyuluhan narkoba kepada warga, kepada generasi muda kita, tapi jadi sebaliknya. Artinya sebaliknya apa? Bapak bukan memberi penyuluhan penerangan tentang bahaya narkotika, tapi secara tidak langsung menjadi agen yang mempropagandakan narkoba. Bedanya di situ saja Pak. Beda tipis. Narkoba gini-gini, yang dengerin bukan takut malah ketarik, apa iya cobain ntar beli. Nah, dosa tuh Bapak itu. Gitu. Lanjut. Ini data lama Pak, tapi saya kira insya Allah tidak pernah turun, akan selalu naik. Pak Kakes Bangpol juga sudah menyampaikan. Data dunia itu 26 juta, ini data 3 tahun yang lalu. 26 juta pemakainya. Dan dari mereka hanya dari 26 juta hanya per 1 orang dari 6 orang yang mengikuti rehabilitasi. Selebihnya berkeliaran di wilayah kita Pak. Jangan-jangan mereka tetangga kita, atau mungkin salah satu ada yang anggota keluarga di dalam rumah kita. Hati-hati dengan bahaya narkotika ini. Lanjut. Nah ini menurut undang-undangnya yang dimaksud narkotika itu. Sekarang kita sudah mulai dikacaukan di media sosial. Ada narkotika melalui musik dikirim lewat aplikasi. Bapak kembali kepada undang-undang. Yang dimaksud narkotika itu ini. Jadi jangan terobsesi atau termakan dengan isu, wah ini ada narkotika, dengerin musiknya langsung kita teler. Mana ada. Kalau saya dengerin musik tidur Pak, bukan teler lagi. Lanjut. Nah ini contoh-contoh, ini yang lama Pak, yang kelihatan. Nah, sekarang sudah ada generasi barunya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin melengkapi atau mengingatkan lagi bahwa efek narkotika itu bukan hanya satu Pak. Selama ini kita kenal cuma sabu, ekstasi, sabu, ekstasi. Enggak Pak, banyak variannya narkotika. Efek yang ditimbulkan itu 3. Halusinogen, halusinasi, berhalusinasi, dan depresi, dan stimulan, merangsang. Gitu. Jadi kalau dibilang narkotika itu bikin ngebank, enggak Pak, bukan cuma yang di atas, yang 2 juga. Itu. Ini kelengkapan, saya kira nanti bisa dicari referensinya. Lanjut. Nah ini yang halusinogen. Ini adalah produksi dalam negeri Pak. Di tanah air kita ini melimpah dan kualitasnya terbaik, tertinggi di dunia. Mantap. Tepuk tangan atau betul Pak. Luar biasa. Ini kalau dijadikan komoditi bisnis luar biasa. Ini paling dicari Pak, terbaik di dunia untuk kita. Lanjut. Nah ini yang dikenal selama ini heroin itu dari tanaman opium. Adanya itu di Golden Crescent, bulan sabit emas. Di mana bulan sabit emas Pak? Ada yang tahu? Afghanistan, Pakistan, dan Iran. 3 negara itu. Di Indonesia ada enggak Pak? Ada. Yang bilang ada siapa Pak? Ada Pak, ready stock lagi. Mau tahu tempatnya? Mana Pak? Hah? Enggak lah. Bapak lebih tahu tempatnya. Nah, nih heroin, efeknya yang ditimbulkan beda lagi. Lanjut. Nah ini baru yang dikenal dengan sabu. Itu nama medisnya adalah metapetamin. Nah, dikenal juga nama ais dengan kristal, metapetamin atau sabu. Jadi Bapak kalau lagi ronda, ada yang lewat bawa tas, bawa apa tuh? Bawa ais Pak, bawa kristal. Oh ya udah lewat aja. Bukan, periksa kristal apa dulu. Karena metapetamin itu, sabu itu ya kristal itu, bentuknya seperti kristal. Hati-hati. Lanjut. Nah, ini sering ditemui nggak Pak? Nyedot lem, menghirup lem yang menggunakan anak kita. Tapi informasi terbaru Pak, untuk AIK pun sudah tidak digunakan. Ini salah satu. Kenapa AIK pun tidak digunakan?
BNN sudah menjalin kerjasama berkoordinasi dengan pabrik produksi IKI Bond yang ada di Rancamaya pada daerah Sukabumi situ untuk merubah komposisi aromanya. Jadi aromanya IKI Bond kalau Bapak beli sekarang baunya busuk seperti kotoran. Jadi anak-anak nggak suka, muntah, bukan teler dia. Kalau dulu mereka jadi teler, fly. Kalau sekarang mereka jadi muntah pakai IKI Bond. Tapi kreasi anak-anak kita luar biasa Pak, itu harus diacungi jempol. Mereka pakai yang lain. Apa kreasi lainnya itu di samping ini? Lanjut. Ada yang disebut dengan narkotika jenis baru. Ya. Kabar baiknya Pak, dari narkotika jenis baru ini di tingkat dunia sudah ditemukan sekitar 800 jenis narkotika jenis baru atau NPS, New Psychoactive Substances. Di Indonesia sudah ditemukan 71 yang ditemukan. Yang beredar kira-kira di bawah atau di atas 71 Pak? Di atas. Alhamdulillah. Peringkat kita tinggi terus urusan beginian. Kenal dunia. Nah, di atas itu. Dan kabar yang terbaru yang lebih baik lagi, yang diatur baru 25 jenis Pak. Jadi 40 jenis itu kalau Bapak pakai rame-rame di sini, Aman, insya Allah tidak boleh Aman Pak. aman. Karena kita menganut, mohon maaf Pak Dekan, menganut sistem hukum tidak ada seseorang boleh dipidana kalau tidak ada kesalahan. Betul. Kalau belum diatur, Belum. boleh nggak? Boleh. Boleh. Wah. Ada yang senyum ini, wah ini harapan baru rupanya. Lanjut. Nah ini masih ingat Pak, tembakau? Tembakonya sih tembakau biasa, cuma campuran tembakonya itu dari tanaman seperti ini. Ada yang sudah nanam di rumah Pak? Cantik bunganya itu Pak. Siapa bilang jelek bunganya Pak? Cantik itu. Bibitnya jangan cari di terubus, nggak ada Pak. Lanjut. Nah ini tembakonya, cap gorilanya, lanjut. Nah ini plaka mungkin masih ingat. Ini kurang begitu ngetop di tempat kita, tapi sempat ada di Jawa Tengah, tapi di luar negeri ini cukup ngetop. Lanjut. Nih berasal dari tumbuhan juga. Lanjut. Ini akibat yang ditimbulkan, ya. Lanjut. Nah ini sempat heboh. Sekitar 3-4 tahun yang lalu sempat heboh. Ini obat dijual di pasar, di toko obat, di apotek, di toko kelontong. Yang wilayah Jakarta Pusat, mana Pak? Jakarta Pusat? Ya. Pernah lewat pasar Pramuka Bu? Nah, pernah masuk? Oh iya. Sering. Punya toko dulu. Nah, ini dijual. Ini adalah terdaftar sebagai obat relaksasi otot. Jadi kalau otot kita kejang, otot kita kaku, minum ini pakai air putih, Pak. Insya Allah pagi kita bangun lebih segar. Tapi anak-anak kita kreatif, dia minumnya pakai minuman keras, pakai whisky. Jadinya narkotika jenis baru itu tadi. Dan itu berbagai macam kreasi sekarang. Ini untuk saya kenalkan Bapak Ibu sekalian sebagai penjaga gerbang wilayah ujung tombak di kewilayahan, jangan terkecoh sama hal begini. Bawa apa? Bawa pil Bang. Udah pil aja, sama bawa tentengan plastik. Apa? ST. Cium dulu ST beneran atau whisky? Cium. Nah itu. Lanjut. Nah ini yang sempat pernah disita di Jawa Tengah beberapa tahun yang lalu. Mereka bikinnya produksinya jutaan butir kan. Lanjut. Nah sekarang kondisi di anak kita, ini DKI, ini Pak saya bicara DKI hasil penelitian. Inilah yang harus kita hadapi sama mereka Pak. Kawan-kawan kita, saudara kita yang sudah bekerja, anak-anak kita yang masih sekolah, tidak ikut ketinggalan berpartisipasi pengangguran, gak bekerja, gak punya penghasilan juga menjadi pemakai. Bapak di mana dari ketiga ini? Gak ada, kita di luar Pak. Tapi inilah yang kita hadapi. Di kampung kita, di lingkungan tempat tinggal kita berhadapan sama mereka. Jadi Bapak jangan terkecoh, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini sekarang survei.
ini survei abal-abal, Pak, tapi boleh jadi patokan. Saya pernah melakukan survei ke anak-anak kita yang di SMP, ya. Pengetahuan mereka tentang narkoba. Lihat Pak, di SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka semua tahu. Bukan nggak tahu tentang narkoba. Mereka tahu narkoba, tahu bahayanya narkoba. Tapi toh mereka tetap pakai. Mereka pengguna terbesar tadi, tingkat belajar. Mereka tahu risikonya, risiko akibat hukum maksud saya, tahu akibat bahayanya untuk diri sendiri kalau menggunakan narkotika, tapi mereka juga tetap menggunakan 7 jenis narkotika. Mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap pakai. Ini yang luar biasa. Kalau nggak tahu, dia bilang, "Wah, saya nggak tahu, makanya saya pakai." Enggak, mereka tahu risikonya. Ini yang harus kita hadapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah ini pengetahuan mereka tentang narkotika. Dikasih pertanyaan Pak, 53% bisa menjawab dengan benar. Berarti mereka sangat tahu. Ini ada anak kita sekolah. Gimana kita mengharapkan mereka nanti menjadi generasi penerus kalau di depan kalau mulai sekarang mereka sudah mulai teler dengan narkoba. Jadi yang Bapak Ibu hadapi ini di lapangan saat ini gak main-main Bapak Ibu sekalian. Susunannya oleh Pemprov, perangkatnya, instrumennya sedang disiapkan berupa perda. Tadi Pak narasumber yang pertama menyatakan tidak ada kaitan cantolan langsung. Pemda memiliki menangani masalah narkotika. Nah sekarang sudah disiapkan oleh Pemprov berupa Raperda. Kita doakan mudah-mudahan segera jadi perda supaya Bapak Ibu sekalian punya alat, punya instrumen, punya kekuatan untuk melaksanakan yang ini yang kita hadapi hari-hari. Dan semakin hari insya Allah semakin meningkat, tidak akan semakin menurun. Lanjut. Itu kenapa disebut narkotika sekarang sudah Indonesia sekarang sudah darurat. Paham arti darurat? Saya kira semua kita sepakat. Darurat itu sudah kritis, betul-betul kondisi sudah kritis. Jadi diharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian di lapangan punya perangkat, punya kemauan, dan tahu siapa yang dihadapi jenis-jenisnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan ini akan terus berkembang. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu dengan diharapkan dari kita diskusi hari ini tahu cara memberi penyuluhan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita di wilayah kita masing-masing. Bukan malah sebaliknya jadi kepanjangan tangan mempropagandakan, mempromosikan tentang narkoba. Tinggal dua hal Pak. Kita bicara narkoba dengan benar, orang menjadi sadar bahwa narkotika itu bahaya, itu yang diharapkan. Tapi di sisi lain kita salah menyampaikan, orang pakai narkoba, orang justru penasaran ingin mencoba narkotika. Saya kira itu yang saya sampaikan, nanti kita bisa perluas lagi di sesi tanya jawab. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya mengikuti dari Pak Moderator, Pak Farid. Kalau tadi Pak Farid punya pantun, saya juga punya pantun. Cakep Pak ya. Ikan hiu keselak tomat. Thank you so much. Assalamualaikum. Saya coba ingin menanggapi dari Pak Karyawan tadi sampai tingkat RT. Betul Pak, karena memang sasaran kita di situ Pak. Dan saya kira kawan-kawan yang ada di sini dari yang tergabung dalam FKDM itu kan bisa lintas RT Pak. Kan tidak dibentuk masing-masing RT. Kalau nggak salah saya dapat informasinya tugas dari FKDM ini di tingkat kelurahan. Jadi lintas RT, lintas RW saya kira bisa. Memang harus Pak, karena memang di situ marketnya, pasarnya itu di situ Pak Puryawan. Jadi jangan kita terkotak-kotak Pak, karena sindikat narkotika itu juga tidak terkotak-kotak. Mereka bahkan lintas bangsa, lintas negara. Jadi kalau kita memang harus, itu kenapa ada perda ini menjawab yang disampaikan oleh Pak Yusron tadi. Kenapa dulu BNP sekarang kok namanya BNNP provinsi? Supaya penanganannya itu tidak parsial. Karena sindikat narkotika ini juga bukan orang bego-bego semua, Pak. Mereka lihat celah peraturan. Oh di DKI yang nggak boleh ABC, tapi di Jawa Barat
boleh. Mereka masuk ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat nyebrang ke DKI lagi, gitu loh. Oh, ada celah aturan di Pemprov Banten, di Banten tidak diatur, diketatkan soal membawa narkotika atau barang-barang bahan narkotika. Tapi di DKI belum diatur, mereka masuk lewat DKI, begitu. Jadi supaya tidak parsial, dan kita itu dulu pada saat zaman BNP itu sering antar aparat BNP itu dibuat berkompetisi, berlomba yang secara tidak langsung menimbulkan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu pemerintah pusat mengambil alih, dijadikan kebijakan nasional yang dikenal dengan P4GN itu tadi. Apa kaitannya atau hubungan kerjanya dengan BNP, dengan provinsi? Itu berkolaborasi. Jadi kebijakan P4GN-nya itu dari nasional dilaksanakan oleh BNN, kepanjangan tangannya itu BNNP dan BNNK, sedangkan pelaksanaannya, implementasinya disesuaikan dengan situasi, budaya, sosial, dan peraturan yang berlaku di masing-masing provinsi supaya tidak overlapping. Nanti lebih lengkap dan mendalam ini ada pejabat dari BNNP DKI nanti yang menjelaskan, Pak Yusron. Saya khusus menjawab punya Pak Asep ini, saya Pak Asepnya, oh enggak ada Pak Asep, ya. Ada perwakilannya. Apakah cukup peraturan yang dibuat Perda ini, yang dalam bentuk Perda ini untuk mengatasi tukar kepala atau 86? Saya bilang tidak cukup. Peraturan Perda ini adalah sekumpulan aturan, ya, sekumpulan aturan. Pelaksananya adalah kita-kita. Saya coba kembalikan lagi, mohon maaf, dengan Pak narasumber, Pak Dekan Fakultas Hukum, mengingatkan ada satu pelajaran teori di Fakultas Hukum itu tentang kita sebagai manusia, makhluk, ya. Kita itu adalah Homo sapiens, makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang lebih baik, baik untuk kita maupun untuk komunitas kita. Nah, kalau peraturan ini dibuat itu untuk sebagai payung kita supaya kita dapat menjalin kehidupan satu dengan lain yang lebih baik, untuk menghindari bahaya yang namanya narkoba, gitu. Kalau kita tidak peduli, tetap itu hanya dianggap sebagai aturan, biarkan tukar kepala dan biarkan 86 itu berlangsung, itu bukan lagi kita Homo sapiens, tapi kita menjadi Homo hominidopus, yang seseorang manusia memakan sesamanya. Saya kira kita tidak akan masuk ke golongan yang kedua. Itu saja Bu patokannya. Yang kedua, ada di ilmu hukum itu bahwa peraturan atau hukum itu tidak pernah mati. Kalau sewaktu-waktu dia tertidur atau sewaktu-waktu dia pasif itu iya. Tapi kalau mati sama sekali tidak. Suatu ketika dia akan timbul, suatu ketika dia akan menunjukkan ketajamannya sebagai suatu aturan. Jadi kalau dibilang secara nyata apple to apple, bisa nggak segera mengatasi 86 dan tukar kepala? Nggak bisa. Tapi kembali kepada niat dari pelaksananya. Oleh karena itu, inisiasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov ini, mari kita kita dukung. Itu kenapa kita semua ada di sini. Saya kira itu pendapat saya.